Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopi Hadi, NIM 11203461910004, Prodi Sistem Informasi di Universitas Sari Mulia Banjarmasin. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah marketing dan komunikasi. Langsung ke pembahasan. Personal selling itu apa sih? Personal selling adalah mendidik para pelanggan, menyediakan produk yang berguna dan bantuan pemasaran, serta memberikan pelayanan, purna jual, dan dukungan kepada para pembeli. Selanjutnya, komunikasi massa adalah proses di mana organisasi media membuat dan menyebarkan pesan kepada khalayak banyak atau publik. Organisasi media ini akan menyebarluaskan pesan-pesan yang akan memengaruhi dan mencerminkan kebudayaan suatu masyarakat, lalu informasi ini akan mereka hadirkan serentak pada khalayak luas yang beragam. Selanjutnya ada hal-hal penting dari salinan iklan yang baik. Pertama ada kredibilitas. Kredibilitas iklan adalah tingkat kejujuran dalam pesan iklan. Iklan yang menyesatkan dan disalahartikan merugikan reputasi rumah jual. Yang kedua ada attention. Kata kunci, garis pukulan atau frasa yang menyita perhatian konsumen potensial atau beberapa komponen dalam iklan yang menarik audiens target yang sangat penting dalam salinan iklan yang baik. Yang ketiga ada jaminan manfaat. Salinan iklan harus berisi beberapa janji manfaat yang ditawarkan produk jika konsumen membeli dan menggunakan produk. Yang keempat, singkat dan jelas. Salinan iklan harus singkat dan jelas, yaitu harus sampai ke intinya. Ini tidak berarti bahwa salinan harus menghilangkan elemen penting dari iklan. Salinan yang jelas, mudah dan cepat dibaca oleh pembaca. Ini jelas, pasti, dan tepat. Kejelasan membuat jalan untuk interpretasi. Yang terakhir, APT dan sesuai. Salinan harus tepat dan harus sesuai dengan kebutuhan prospek. Copywriter harus menggunakan USP yang paling cocok. Setiap salinan iklan harus memenuhi standar dan aturan yang sesuai yang dapat diterima oleh media periklanan dan hukum tanah. Salinan yang menyinggung moralitas, menantang kepercayaan agama rakyat tidak disambut baik oleh media pun. Selanjutnya ada advertising copy. Advertising copy itu apa sih? Nama penting. Advertising copy atau salinan iklan adalah komponen verbal atau tertulis dari pesan iklan. Ketika pernah melihat iklan baris atau iklan lainnya di surat kabar, nah kata-kata dalam iklan tersebut adalah salinan iklan. Istilah ini juga disebut dengan naskah iklan atau ad copy. Kenapa penting salinan iklan? Salinan iklan adalah bagian kunci untuk merangsang audiens agar mau mengambil langkah selanjutnya. Oleh karena itu, merancangnya dengan sepersuasif mungkin akan menarik pembaca. Semakin tertarik pembaca, semakin mungkin mereka akan menuju tahap selanjutnya, misalnya membeli produk. Selanjutnya, budget. Metode budget ada 7. Salah satunya yaitu metode presentasi penjualan, ada metode tujuan dan tugas, ada metode paritas kompetitif, ada metode pangsa pasar, ada metode penjualan unit, ada metode semua metode dana yang tersedia, dan metode yang terjangkau. Selanjutnya ada advertising budget process.
Advertising budget proses terbagi menjadi 4. Yang pertama, menyiapkan tujuan iklan berdasarkan tujuan perusahaan. Yang kedua, menentukan kegiatan yang akan dilakukan dan menyiapkan komponen. Yang ketiga, persetujuan anggaran dari pengelolaan dan alokasi dana untuk acara yang direncanakan. Yang terakhir, atau yang keempat, biaya pemantauan yang timbul dalam proses periklanan. Selanjutnya, apa itu negosiasi antar budaya? Negosiasi lintas budaya adalah salah satu yang khusus banyak dalam bidang yang lebih luas, komunikasi lintas budaya. Dengan mengambil pelatihan negosiasi lintas budaya, negosiator dan penjualan personel memberi diri mereka keuntungan yang lebih dari pesaing. Ada argumen yang menyatakan bahwa kebudayaan adalah tidak penting untuk menyeberang negosiasi budaya. Ia memelihara bahwa selama proposal yang menarik secara finansial itu akan berhasil. Namun ini adalah cara yang naif untuk mendekati bisnis internasional. Kenapa negosiasi antar budaya itu penting? Ditujukan untuk perusahaan yang ingin tahu bagaimana menyesuaikan gaya negosiasinya saat menjalankan bisnis internasional. Dalam dunia yang semakin global, menjadi kompeten secara budaya adalah kebutuhan bagi semua orang harus bernegosiasi dengan orang dari budaya lain, yaitu atasan asing, kolega, rekan kerja, mitra, pelanggan, dan lain-lain. Negosiator yang mengetahui preferensi budaya dari mitra asingnya dapat mengantisipasi apa yang mungkin terjadi dalam negosiasi lintas budaya. Ia dapat beradaptasi dan mengelolanya dengan cara yang lebih efektif. Dia menghemat waktu dalam perjalanan dan pertemuan yang tidak perlu, mengurangi biaya dan tingkat stresnya, serta meningkatkan hasilnya. Selanjutnya, ada promosi penjualan. Promosi penjualan adalah salah satu elemen bauran promosi. Ini menggunakan media dan komunikasi. Pemasaran non-media untuk waktu yang ditentukan sebelumnya dan terbatas untuk meningkatkan permintaan konsumen, merangsang permintaan pasar, atau meningkatkan ketersediaan produk. Sedangkan publisitas adalah mendapatkan visibilitas atau kesadaran publik untuk suatu produk, layanan, atau perusahaan Anda melalui media. Humaslah yang melakukan publisitas, sedangkan promosi penjualan adalah fungsi manajemen strategis yang membantu organisasi berkomunikasi, membangun dan memelihara komunikasi dengan publik. Ini bisa dilakukan secara internal tanpa menggunakan media. Selanjutnya, peran promosi penjualan dalam manajemen pemasaran. Promosi penjualan adalah insentif jangka pendek untuk membeli produk. Manajer pemasaran menggunakan promosi penjualan untuk merangsang pembelian dan meningkatkan minat konsumen terhadap suatu produk. Promosi berbeda dengan iklan, karena iklan menawarkan alasan untuk membeli, sedangkan promosi menawarkan insentif untuk pembeli. Contohnya, promosi termasuk penjualan diskon, sampel gratis, kupon, pengembalian uang, hadiah, pajangan, demonstrasi, konten, dan premi. Selanjutnya, direct marketing. Direct marketing ada new digital technologies, ada kios marketing, ada direct response television marketing, ada telemarketing, ada katalog marketing, direct email, mail marketing, face to face selling, dan online marketing. Apa itu
pemasaran langsung atau dari marketing. Pemasaran langsung adalah bagaimana menciptakan kontak langsung dengan pelanggan dan pelanggan potensial untuk mengiklankan produk dan layanan. Berbeda dengan iklan yang tidak fokus, pakar pemasaran atau pemasaran dapat mencapai tujuan yang lebih spesifik dan pesan pribadi dengan pemasaran langsung. Pemasaran langsung jika ditangani dengan benar akan menghasilkan penjualan tingkat dengan biaya yang relatif rendah. Saat ini banyak jenis pemasaran langsung dari cara tradisional ke cara modern menggunakan teknologi internet. Selanjutnya ada public relation. Public relation adalah sebagai jembatan antara perusahaan atau organisasi dengan publiknya, terutama tercapainya mutual understanding atau saling mengerti antara perusahaan dengan publiknya. Menurut Ardianto, pengertian lain dari public relation adalah fungsi manajemen yang membangun dan mempertahankan hubungan baik dan bermanfaat antar organisasi dengan publiknya yang mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan organisasi tersebut. Jadi, public relation itu merupakan kedudukan dalam suatu perusahaan atau organisasi sebagai penghubung antar perusahaan atau organisasi dengan publiknya. Menurut Cutlip. Selanjutnya ada syarat mendasar untuk menjalankan public relation, yaitu yang pertama banyak ide dan kreatif. Yang kedua, memiliki kepribadian yang utuh dan jujur. Yang ketiga, kemampuan bergaul atau membina relasi. Yang keempat, kemampuan manajerial atau kepemimpinan. Yang terakhir atau yang kelima, kemampuan berkomunikasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.